Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan sampai pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-28, kecuali kata Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Yang nikmat ini kadang kita sering lupakan. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan, nikmat waktu. Nikmat kesehatan ini kita baru sadari ketika kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari sini banyak orang di antara kita yang terbaring di rumah sakit baru sadar bahwa betapa nikmatnya sebuah kesehatan. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Banyak di antara kita yang telah disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan dirinya dengan dunia, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kedua itu adalah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yang Allah tanamkan dalam hati kita, dalam hati saudara kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman dan Islam. Maka inilah yang perlu kita pupuk setiap hari. Maka inilah yang perlu kita bina setiap hari. Maka inilah yang perlu kita kuatkan setiap hari. Kenapa? Karena imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka cara untuk menambahnya, maka cara untuk menguatkannya tentu di tempat-tempat yang tertentu. Tidak mungkin kita mampu menguatkan iman hanya berlehai-lehai, hanya di depan TV, hanya di tongkrongan, minum kopi, lihat HP. Tetapi cara untuk menguatkan iman, yaitu pertama kita berjalan di tempat-tempat jalannya iman. Di mana itu? Masuk ke masjid, dengarkan pengajian, dengarkan kalimat-kalimat nasihat, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Maka itu cara-cara untuk menguatkan iman. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari. Hari berganti menjadi pekan, pekan menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi minggu, dan seterusnya. Buat apa hari itu berganti? Liya'lamallahu alladhina amanu minkum, agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita siapa yang istiqomah sampai sekarang. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-28. Ramadan akan berakhir. Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tahun ini tidak akan pernah kembali lagi kepada kita kecuali nanti di yaumil qiyamah menjadi saksi bagi kita semua. Tetapi jamaah sekalian, Ramadan segera berakhir, namun hidup belum berakhir. Masih ada beberapa hari sebelum menjelang Idul Fitri. Bahkan setelah Idul Fitri ada Syawal, kemudian ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita tak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa berada di gharghara, sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa nilai-nilai Ramadan, ada beberapa nilai-nilai puasa yang bisa kita ambil dan bisa kita lanjutkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Judul yang diberikan oleh pengurus masjid adalah puasa yang berkualitas. Kemarin saya sudah sekali di sini, jadi duduk kedua kalinya. Ya. Yang pertama tentang masalah keluarga sakinah. Ya. Sekarang masalah puasa yang berkualitas. Alhamdulillah kita telah menjalankan beberapa puasa dan kita akan menuju akhir daripada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lantas puasa berkualitas itu seperti apa jemaah sekalian? Pada dasarnya puasa yang berkualitas perlu kita kaji di awal Ramadan, di malam yang pertama, bagaimana menghadapi puasa yang harusnya berkualitas. Maka sebagai mubalik akan menyampaikan juga apakah puasa kita yang sudah jalan ini selama 27 hari ini sudah berkualitaskah ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan tentu ada hikmahnya. Ibadah yang kita lakukan tentu ada efeknya. Harus ada efeknya. Contohnya salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Efek dari salat itu, salat yang berkualitas itu ketika mampu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ketika mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, maka itulah salat yang berkualitas. Ketika salat itu mampu merubah kita, ketika salat itu telah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, maka salat itu sudah berkualitas. Sama dengan puasa. Ketika puasa kita sudah berkualitas, apa tanda-tanda puasa kita berkualitas? Muaranya muarah puasa itu ujungnya apa? Seperti yang ayat kita baca tadi. La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa adalah tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang perlu kita jalani, puasa yang betul-betul berkualitas. Tidak seperti dalam hadis Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak di antara kita yang berpuasa tapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasanya sah tapi pahala puasanya batal. Harusnya puasa kita sah, pahala puasa kita juga sah. Tidak hanya sekedar puasanya sah, tetapi pahala puasanya tidak sah. Lantas bagaimana caranya? Pertama, puasa artinya seakar kata dengan imsak. Imsak artinya menggenggam. Ada yang perlu digenggam. Mulut kita digenggam, tenggorokan kita digenggam, perut kita digenggam, pendengaran kita digenggam, penglihatan kita digenggam. Semuanya perlu dijaga. Ada orang yang menjaga telinganya, ada orang yang menjaga matanya. Apa yang dilakukan? Ternyata dari habis makan sahur sampai maghrib apa yang dikerjakan? Tidur. Bukan seperti itu juga jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah SAW pada saat bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat? Melakukan sebuah peperangan yang sangat besar yang namanya perang Badar. Itu terjadi di mana? Di bulan suci Ramadan. 150 km jarak antara Madinah ke perang Badar dengan menggunakan onta, dengan menggunakan kuda, berjalan kaki. Itu yang dilakukan Nabi. Maka puasa kita tidak hanya sekedar berpuasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang membangkitkan sebuah keimanan. Bahkan di Mesir ada daerah yang namanya Ashir min Ramadan, 10 hari Ramadan. Pada saat 10 hari Ramadan itu Mesir, warga Mesir mengusir para penjajah kaum Israel. Itulah puasa yang berkualitas, yang tidak hanya diisi dengan berlehai-lehai, yang tidak hanya diisi dengan tidur. Jadi bulan puasa Ramadan itu bukan untuk tempat, bukan bulan untuk berlehai-lehai, bukan bulan untuk bersantai.
Kita di dalam kamar sendiri, ada makanan, ada minum, kita tidak makan. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sukses dunia akhirat. Jika seorang suami takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berani melihat yang bukan mahramnya, tidak akan berani menyentuh yang bukan mahramnya. Jika istri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, istri itu tidak akan memperlihatkan auratnya, tidak akan membukakan pintu kecuali seizin suaminya. Jika seorang orang tua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Jika seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu tidak akan mendurhakai orang tuanya. Jika seorang pegawai pekerja takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan korupsi, maka dia tidak akan korupsi waktu dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita takut dengan atasan pergi, maka kita melanggar. Seorang suami takut hanya pada istrinya, istrinya tidak ada, dia melanggar. Seorang istri hanya takut kepada suaminya, suaminya pergi, istrinya melanggar. Maka yang perlu ditanamkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama bulan suci Ramadan kita dilatih untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan itu halal, minuman itu halal, bahkan istri itu halal, tetapi kita tidak berani menyentuhnya. Kenapa? Karena kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti puasa kita berkualitas yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Salah satu tanda bahwa puasa kita berkualitas, selama 29 hari sampai 30 hari kita menahan lapar dan haus, kita merasakan perasaan orang lain. Karena di antara kita banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehausan, tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan, tetapi di luar bulan suci Ramadan mereka kehausan, mereka kelaparan. Maka Ramadan ini menyentuh hati kita untuk saling berbagi, saling bersedekah. Kita sudah merasakan bahwa puasa ini bagaimana kita menahan lapar, bagaimana kita menahan haus. Maka dengan Ramadan ini mengajarkan kita untuk saling berbagi. Maka salah satu bukti puasa kita berkualitas yaitu kita mampu, kita bisa untuk melihat sesama, untuk saling berbagi. Maka itu ma'akantu fa'amlaita, apa yang kalian makan akan busuk. Wa ma labista fa'amlaita, dan apa yang kalian pakai akan rusak, akan kusam. Wa ma sadaqta fa'amdaita, tetapi apa yang kalian sedekahkan, maka itulah yang akan kekal, maka itulah yang akan menjadi penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Kemudian apalagi nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai puasa yang bisa kita bawa sampai ke Ramadan, yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid dengan ibadah, kita ramaikan masjid dengan iktikaf, kita ramaikan masjid dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah beberapa nilai-nilai yang bisa kita bawa nanti di luar bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui jemaah sekalian, maksud daripada hadis ini kebahagiaan ketika berbuka bukan karena ketika berbuka kita memakan sesuatu, kita meminum sesuatu setelah kita menjaga lapar dan haus, bukan. Tetapi di antara di waktu-waktu berbuka menjelang buka, Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit untuk menerima doa-doa yang kita panjatkan. Maka kita gunakan ketika berbuka puasa dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berlebih-lebihan dalam memakan, tidak berlebih-lebihan dalam minum. Puasa tujuannya untuk mengurangi, untuk mengistirahatkan badan kita. Sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Berpuasa itu mengurangi
di sore hari tidak makan, pas berbuka kita makan yang banyak. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka puasa salah satunya yaitu untuk memperbaiki kesehatan kita. Sumu tasih, berpuasalah kalian agar sehat. Maka itulah tanda-tanda apabila puasa kita telah berkualitas. Adapun cara-cara dan bentuk-bentuknya telah diajarkan oleh para mubalik sebelumnya. Bagaimana kita perlu menjaga tidak hanya perut kita, tetapi menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, bahkan menjaga hati kita. Maka akhir Ramadan ini, 2 hari atau 3 hari Ramadan menjelang, kita maksimalkan, kita optimalkan untuk beribadah semampu mungkin, sekuat tenaga mungkin. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar dengan selalu berdoa, Allahumma ballighna Lailatul Qadar, ya Allah, sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar. Wa bima syahada Lailatul Qadar, atau jadikanlah kami adalah orang-orang yang menyaksikan malam Lailatul Qadar. Karena umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa dan bahkan lainnya memiliki umur yang panjang sehingga mereka mampu beribadah yang banyak. Tetapi sahabat bertanya, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan kita yang umurnya cuma 50 sampai 60? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak perlu khawatir, ada satu malam yang dimana malam itu memiliki banyak faedah manfaat, yang faedahnya manfaatnya 1000 bulan. Maka kita gunakan, optimalkan malam-malam terhadir ini untuk beribadah, beritikaf, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan doa malaikat Jibril, muddat liman arada Ramadana. Celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, celakalah orang-orang yang menjumpai mengakhiri bulan suci Ramadan, fala yaghfirullahu lahu, tetapi mereka tidak mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, yang hanya terlewatkan Ramadan begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.